Selain juga ada kejutan-kejutan dari Nikita Mirzani ya. Kita bahas dari saksi ya. Dari saksi yang dihadirkan ya. Kalau menurut saya tidak menguntungkan untuk Nikita Mirzani ya. Justru yang menguntungkan itu malah saksi korban ya, RG itu menguntungkan buat Nikita Mirzani. Tapi saksi-saksi kemarin tidak menguntungkan kalau menurut saya ya, karena bagaimanapun saksi yang dihadirkan itu memiliki paling tidak keterkaitan ya, walau pada prinsipnya dia hanya memberikan masukan dan sebagainya ya. Jadi itu penilaian saya. Nah, bagaimana terkait Nikita Mirzani yang dia mencoba meminta ke majelis hakim untuk memutar video ya, dan katanya Nikita Mirzani telah menemukan ya atas dugaan adanya kongkolingkong ya terkait perkara yang dialaminya, dan flash disknya diserahkan ke majelis hakim. Dan begitu Nikita Mirzani meminta untuk diputar, ternyata majelis hakim berkeberatan dan meninggalkan ruang sidang ya. Begini ya rekan-rekan, kalau menurut saya boleh saja gitu Nikita Mirzani membeberkan, mengungkapkan terkait penemuannya ya, adanya rekaman terkait pengkondisian perkara atau kasusnya dia, itu boleh saja ya. Tapi kalau menurut saya di situ bukan tempatnya ya, tidak tepat ya, karena bagaimanapun terkait penemuan itu adalah merupakan berbeda ya dengan perkara yang sedang disidangkan. Jadi kalau penemuan itu harusnya dilakukan semacam penyelidikan lebih dulu. Jadi konteksnya harus dilaporkan ya, bisa ke KY terkait administrasi dan sebagainya, bisa juga ke Ombudsman, bisa ke Mabes Polri, bahkan bisa saja ke KPK kalau ada kaitannya dengan terkait tindak pidana korupsi ya. Jadi harusnya di sana ya, jadi dia tidak dibeberkan di persidangan, karena percuma, tidak akan direspon oleh majelis hakim karena itu perkara yang berbeda. Ini yang perlu diperhatikan ya, itu perkara yang berbeda ya. Jadi itu ranah pidana yang berbeda terkait dugaan ya penegak hukum ya yang dianggap kongkolingkong dan sebagainya. Jadi itu dua ranah yang berbeda, tidak akan ya mempengaruhi ataupun menggugurkan persidangan itu ya, karena persidangan itu prosesnya sudah ada para pihak dan juga pasal-pasal juga sudah diterapkan di sana. Jadi tinggal dibuktikan. Jadi adanya penemuan itu bisa digunakan sebagai bargainingnya Nikita Mirzani dengan catatan dilaporkan ya pada instansi terkait, bisa saja ke Barreskrim ya, agar diusut ya benar rekaman itu ya, karena itu perlu dibuktikan ya Sedangkan ranah persidangan hakim itu hanya bersifat memberikan kesimpulan dan keputusan. Jadi tidak bisa ya bukti itu dibeberkan di sana, nah terus untuk menggugurkan persidangan gak bisa ya. Paling tidak itu yang harus dilakukan oleh pihaknya Nikita Mirzani. Nah, bagaimana ya terkait kisruh sampai bersih tegang terkait menggunakan Nikita Mirzani diminta menggunakan seragam tahanan ya. Kalau menurut saya ya, kalau kalian ya, kalau siapapun sayang Nikita Mirzani harusnya tidak sampai kebablasan, dan ini yang perlu jadi catatan ya. Karena bagaimanapun ruang sidang itu, tempat sidang itu, peradilan itu adalah sesuatu yang harus dihormati dalam keadaan apapun ya. Bila sesuatu yang ditemukan misalnya kejanggalan terkait masalah hakim, jaksa penuntut umum, itu ada ruangnya ya. Ada wadahnya bagaimana cara melaporkannya. Jadi tidak seperti itu ya. Gitu loh. Jadi kalau kita sayang Mirzani, jangan sampai itu dilakukan lagi ya, karena bagaimanapun itu akan mencederai dan justru mempersulit Nikita Mirzani ya Jadi dianggap nanti Nikita Mirzani tidak menghargai persidangan gitu, seperti itu ya.
Jadi boleh saja kita memberikan opini macam-macam terkait masalah majelis hakim, tapi tidak di sana ya. Jadi saya kasih catatan, bila memang saya yang dekat dengan Nikita Mirjani, jangan sampai dia melakukan seperti kemarin ya. Harus dijaga. Karena itu kenapa jaksa penuntut meminta menggunakan itu, karena itu sudah prosedur yang harus dijalankan. Itu tidak boleh ya. Ya enggak, seperti itu gitu loh. Dan juga harus dijaga nih orang-orang dekat Nikita Mirjani ya, jangan seperti kemarin juga ya. Misalnya apa, ada USB atau apa, harusnya dijaga itu ya kuasa hukumnya gitu loh. Jangan dibiarkan, kasihan, karena bagaimanapun saya tidak menyalahkan Nikita Mirjani ya, karena saya maklum gitu loh. Karena dalam kondisi seperti itu, jadi dia apapun dia lakukan gitu loh, tanpa harus memperhatikan istilahnya etika-etika persidangan. Kan itu penting ya. Seperti itu. Kita bersidang di sana, menghadap ke sana dengan membawa bukti dan berharap mendapatkan keadilan, tapi kita juga harus tetap menjaga etika persidangan ya. Harus menjunjung tinggi ranah peradilan, itu yang paling penting ya. Bila menemukan sesuatu kejanggalan terkait permainan kongko-lingkong, masalah hakim, JPU, ranahnya tersendiri ya. Bisa dilaporkan ke KY, ke Bareskrim, ke KPK, atau ke instansi terkait yang memang berwenang untuk mengawasi kinerja penegak hukum ya. Jadi seperti itu gitu loh ya. Kalau sayang Nikita, jaga Nikita ya, jangan sampai justru kita mendukung tapi malah justru makin mempersulit Nikita Mirjani.